Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah saudara sekalian, puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang tidak pernah pilih kasih dan tidak pernah pilih sayang. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, uswatun hasanah, contoh suri tauladan hidup buat seluruh manusia. Saudara sekalian, hari ini kita berbincang masih berseputaran tentang seputaran kaitan perbandingan agama, di mana yang akan kita bincangkan saat ini adalah bahagian dari isi Al-Quran yang sering sekali dan yang acap kali dijadikan sandaran buat saudara-saudara kita yang beragama Kristen untuk mengklaim yang pertama sebagai klaim bahwasanya memang Yesus itu diakui satu-satunya yang terkemuka di muka bumi ini dan di akhirat. Itu klaim pertama. Yang kedua, sayangnya klaim itu memaksakan. Kalau saya bilang memaksakan itu dalam arti dia menggunakan ayat Al-Quran sebagai klaim. Sayang dia tidak memahami dan tidak mengetahui tentang klaim ayat tersebut, makna yang terkandung di dalam ayat tersebut. Ini sering dipakai dan sering dijadikan sandaran berpikir mereka bahwasanya ya Yesus itu memang benar-benar diakui di dalam Al-Quran sebagai orang yang terdekat kepada Allah Sang Bapa, mungkin menurut keyakinan mereka, dan yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Namun ironinya ayat ini disalah tafsirkan, salah dalam memaknainya, dipelesetkan begitu. Maksudnya tuh tidak sesuai dengan konteks yang sebenarnya dari kandungan dan arti ayat itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut, saya sarankan kepada saudara-saudaraku yang beragama Kristiani, jangan memaksakan kehendak, jangan memaksakan keinginan untuk kami umat Islam mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan gitu ya. Tidak semudah itu buat kami ya. Meski yang dipakai Al-Quran, kami lebih paham Al-Quran daripada kalian gitu ya. Kami umat Islam lebih paham dengan kitab suci kami sendiri. Penafsiran Al-Quran itu tidak sama seperti penafsiran Alkitab ya. Alkitab karena memang bahasa Indonesia, jadi mudah saja mencernanya, sangat mudah mencernanya. Sementara Al-Quran, di dalam memahami Al-Quran itu butuh ilmu khusus yang bisa membantu manusia, khususnya kami umat Islam itu untuk memahami isi kandungan Al-Quran itu. Ilmu yang dimaksud adalah ilmu tafsir, jadi tidak sembarangan seperti yang kalian lakukan dalam memahami dan menafsirkan atau mengartikan Al-Quran itu sendiri ya. Jangan dipaksakan, sekali lagi jangan dipaksakan dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran hanya untuk mengklaim atau untuk memaksakan ya, seolah-olah Yesus itu benar-benar keberadaannya sebagai Tuhan itu benar-benar diakui di dalam Al-Quran. Sekali lagi tidak demikian. Ya, ini sering ayat yang dipakai dalam saudara-saudara kita yang beragama Kristen yang mengatakan Yesus itu satu-satunya manusia yang terkemuka di bumi ini ya. Saya mungkin agak geli gitu bahasanya. Tergelitik dengan cara memahami ayat ini. Terlebih dahulu saya bacakan bagian dari Al-Quran yang sering dijadikan klaim, dijadikan sandaran, ataupun dijadikan dalil lah begitu ya, untuk memperkuat bahwasanya Yesus itu betul-betul manusia yang terkemuka, satu-satunya manusia yang terkemuka di muka bumi dan di akhirat, sehingga itu diklaim sebagai layak untuk dipertuhankan. Baik, saya bacakan dulu bagian dari surat Ali Imran, surat yang ketiga ayat 45. Bunyi ayat itu adalah Bismillahirrahmanirrahim. Idza qalatil malaikatu ya Maryamu innallaha yubashshiruki bikalimatin min husmuhu al-masihu Isa ibnu Maryam
wajihan. Nah, wajihan ini nanti yang menjadi titik titik permasalahan yang mereka ambil sebagai apa namanya patokan begitu ya. Wajihan fid dunya wal akhirah wa minal muqarrabin. Itu bunyi ayatnya. Artinya ingatlah ketika malaikat berkata, "Hai Maryam, sesungguhnya Allah menggembirakan kamu dengan kelahiran seorang putra yang diciptakan dengan kalimat yang datang daripadanya." Yaitu Allah maksudnya ya, kalimat Allah. Namanya Al-Masih Isa putra Maryam. Salah seorang terkemuka di dunia dan akhirat. Ya, dan termasuk orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian, ayat ini menggambarkan pertama kabar yang diberitakan oleh Allah kepada Maryam melalui Jibril, bahwasanya Jibril memberitahukan akan kelahiran seorang putra, seorang anak yang bernama Isa Al-Masih. Nah, itu Isa Al-Masih gitu di dalam ayat ini. Isa Al-Masih putra Maryam. Nah, di dalam ayat ini ada kata-kata wajihan. Seperti yang saya katakan di awal tadi, sebahagian atau saudara-saudara kita umat yang beragama Kristen meyakini kata-kata wajihan itu diartikan satu-satunya manusia, seolah-olah begitu tuh. Ya, satu-satunya manusia yang terkemuka. Bukan satu-satunya arti di situ. Arti wajihan itu adalah salah satu manusia yang terkemuka di muka bumi ini, di dunia dan akhirat. Wajihan fid dunya wal akhirah. Salah satu yang terkemuka di dunia dan akhirat. Kenapa disebutkan salah satu? Ya karena memang dia di dalam Islam, dia termasuk salah satu dari urutan 25 nabi yang semuanya dari 25 nabi dan rasul itu semuanya terkemuka di mata Allah, di sisi Allah itu terkemuka. Ya. Jadi kalau kata-kata salah satu artinya ada itu yang lainnya, begitu Saudara. Bukan satu-satunya. Ya. Jadi mereka mengatakan kata-kata wajihan itu satu-satunya yang terkemuka, seolah-olah selain dari Yesus nggak ada yang lebih, termasuk Muhammad pun seolah-olah tidak terkemuka, padahal tidak demikian, begitu ya. Jadi ini yang dipelesetkan maknanya wajihan itu yang artinya salah seorang atau salah satu ya manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat, diartikan sama dia satu-satunya manusia yang terkemuka di dunia dan akhirat. Tidak begitu, ya. Bukan satu-satunya orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Tapi salah satu. Nah. Jadi tolong jangan dirusak makna kandungan Al-Qur'an itu. Sekali lagi Anda tidak paham dengan Al-Qur'an. Jangankan Al-Qur'an, dengan kitab sendiri aja Saudara masih bingung, kalian masih bingung. Apalagi menggunakan Al-Qur'an. Kami sekali lagi umat Islam dalam memaknai Al-Qur'an saja harus menggunakan ilmu khusus untuk bisa memahaminya, yakni ilmu tafsir. Jadi tidak sembarangan. Ya. Jadi makna wajihan bukan satu-satunya, tapi salah satu. Salah satu atau salah seorang yang terkemuka di akhirat. Ya, di dunia dan di akhirat. Artinya ada manusia yang lain yang terkemuka di dunia dan akhirat. Siapa mereka? Yaitu 25 nabi. Urutan nabi dan rasul semua mereka terkemuka di dunia dan akhirat. Kata-kata wajihan diberikan kepada Isa ini sama seperti yang Allah katakan juga di dalam Al-Quran kepada Nabi Musa. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 69. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la takunu kalladzina adza Musa fabarralahu Allahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Nah, sama. Kalau tadi Allah katakan untuk Isa kata-katanya wajihan fid dunya wal akhirah, sekarang untuk Musa juga Allah katakan ya. Azam Musa fabarrahullahu mimma qalu wa kana 'indallahi wajihan. Sama Saudara. Ya. Artinya hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa.
Maka Allah membersihkannya dari tuduhan-tuduhan kepada yang mereka katakan. Dan adalah dia, maksudnya Nabi Musa. Nabi Musa itu salah seorang yang mempunyai kedudukan terhormat di sisi Allah. Bukan satu-satunya orang yang terhormat di sisi Allah, tidak. Tapi salah satu atau salah seorang. Sama dengan Isa tadi atau Yesus tadi, salah seorang. Bukan satu-satunya, hanya salah satu. Jadi tolong jangan tipu dan jangan dangkalkan keimanan akidah umat Islam dengan menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Saudara sangat keliru. Karena di dalam Al-Quran, kami umat Islam jauh lebih paham dengan kandungan Al-Quran ketimbang kalian. Kalian pelajari saja kitab suci kalian sendiri, ya. Yang notabene itu sudah bahasa Indonesia, ya, mudah memahaminya tuh, ya. Kalau Al-Quran bahasa Arab, itu tidak semudah itu, ya. Tidak semudah yang kalian pikirkan dan kalian artikan begitu. Jangan diplesetkan. Hanya karena kalian ingin mendapat klaim dan pengakuan bahwasanya Yesus adalah Tuhan, sosok manusia yang dipertuhankan, yang mendapat predikat termulia dan terkemuka di dunia dan akhirat, lalu dipaksakan dengan menggunakan Al-Quran, surat Ali Imran ayat 45 tadi. Tidak demikian, saudara. Apa yang pernah dikatakan Allah kepada Nabi Musa, Nabi Isa juga pernah dikatakan kepada Musa. Dan tidak itu saja, sama juga seperti yang Allah katakan kepada Nabi Ismail, Ilyas, dan Zulkifli. Itu di dalam surat Shad ayat 48. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzkur Ismaila wal Yasa'a wa Zulkifli. Ya. Wa kullum minal akhyari. Bahwasanya dan ingatlah akan Ismail, Ilyas, dan Zulkifli, semuanya adalah termasuk orang-orang yang paling baik. Ya, orang-orang yang paling baik di antaranya gitu ya. Jadi saudara-saudaraku yang beragama Kristen tentunya khususnya, tolong jangan rusak kandungan Al-Quran. Jangan lemahkan, jangan dangkalkan akidah umat Islam dengan menggunakan Al-Quran yang kalian salah dalam memahami, yang kalian plesetkan arti dan kandungannya. Ya, banyak ayat-ayat Al-Quran yang sering dipakai dalam upaya untuk mendangkalkan umat Islam, bahkan dalam upaya mengkristenkan umat-umat Islam dengan program kristenisasi. Ingat, Quran tidak semudah itu dalam menafsirkan dan di dalam memberikan kandungan-kandungan makna sesuai dengan kalian pahami. Ya, kalian kalau mau memahami Al-Quran yang benar, jangan membohongi, jangan ditipu, ya, jangan menipu dengan menggunakan Al-Quran. Karena kami paham Al-Quran itu, umat Islam paham dengan kandungan Al-Quran, dan tidak semudah yang kalian pikirkan kami mudah tertipu, tidak semudah itu. Ya, jadi dalam apa yang dikatakan oleh Allah, kembali kepada surah Ali Imran tadi, apa yang kata Allah katakan kepada tentang mengkabarkan tentang Isa putra Maryam atau Yesus itu, sekali lagi bukan satu-satunya yang terkemuka di dunia dan akhirat. Tapi Yesus hanya salah satu ciptaan Allah yang bernama manusia. Dia memang salah satu, sekali lagi, salah satu atau salah seorang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Banyak lagi nabi-nabi dan rasul Allah yang Allah utus, dan mereka semua adalah orang-orang yang terkemuka di dunia dan di akhirat. Ya. Mereka yang terbaik di dunia dan di akhirat, termasuk Rasulullah Muhammad SAW. Ya. Kalau kalian ingin mempelajari Al-Quran, ayo sama-sama kita pelajari Al-Quran. Al-Quran tidak serta-merta mudah diterima dengan cara berpikir kosong. Kalau kalian ingin mempelajari Al-Quran, ayo sama-sama kita pelajari dengan baik, dengan tuntunan dan kaidah-kaidah yang benar. Ya, jangan hanya membaca terjemah yang kemudian kalian salahkan dalam menerjemahkan itu. Ya, ingat, Al-Quran tidak bisa dirubah-rubah. Jangankan kalimatnya, jangankan ayatnya, posisi titik saja itu tidak bisa dirubah, tidak akan pernah terubah. Ya, karena Al-Quran itu dipelihara oleh Allah. Ya, Allah yang langsung yang memelihara Al-Quran itu.
Jadi kalian tidak bisa seenaknya, tidak bisa serta-merta dengan merubah-rubah kandungan dan isi-isi yang ada di dalam Al-Quran itu. Jujurlah di dalam menyampaikan agama. Oke, memang Islam dan Kristen sama-sama agama misi. Sama-sama agama yang mengembangkan ajarannya kepada umat manusia. Tapi perlu saya sampaikan, sebaiknya kalian jujur di dalam mendakwahkan agama kalian. Jangan membohongi orang dengan menggunakan kitab suci orang lain. Ya, gunakan kitab suci sendiri. Cerna kitab suci sendiri. Pahami kitab suci sendiri. Kalau kalian ingin menyebarkan dan mendakwahkan agama kalian masing-masing. Bukankah Yesus sendiri mengatakan, sampaikan Injil ke seluruh makhluk? Ya, sampaikanlah Injil itu. Jangan pakai menggunakan Al-Quran. Kalau memang agama kalian benar, sampaikanlah kebenarannya itu. Jadi tidak perlu diklaim dengan agama lain. Sedangkan kami, kenapa sering kami menggunakan terkadang Alkitab untuk menggunakan dakwah itu? Karena memang Alkitab atau Injil salah satu yang dituangkan di dalam Al-Quran, dan kami diperintahkan untuk mengimani kitab Injil, tapi Injil yang kami imani adalah Injil yang pernah diturunkan kepada Yesus atau Isa alaihi salam, bukan Injil yang saat ini. Ya, baik demikian saudara untuk bincang-bincang kita pada hari ini. Semoga buat saudara-saudaraku yang beragama Islam, yang berkeyakinan kepada kitab suci Al-Quran, berhati-hatilah di dalam menerima informasi-informasi dan kabar-kabar tentang Al-Quran. Ingat, Al-Quran itu tidak serta-merta dapat dipahami dengan akal telanjang saja, dengan akal logika biasa saja. Ada ilmu tafsir yang menuntun kita untuk memahami Al-Quran itu. Ya, jadi kepada kita, saudara-saudara yang beragama Islam, berhati-hatilah ketika ada saudara-saudara kita di luar Islam menggunakan ayat-ayat Al-Quran untuk mengklaim, ya, untuk menjadi dasar atau dalil untuk menguatkan dan mengokohkan keimanan mereka. Islam tidak pernah memperkokoh keyakinan-keyakinan di luar keyakinan Islam itu sendiri. Al-Quran tidak pernah mengakui tentang ketuhanan Yesus. Tidak pernah mengakui. Al-Quran hanya mengakui Yesus hanyalah sebagai seorang nabi dan rasul, salah satu nabi dan rasul sebagai utusan Allah ke muka bumi ini. Demikian kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.